Perkenalkan, nama saya Desindi Cahyani dari kelas PIPSA 2024. Saya akan membahas tentang permasalahan banjir di perumahan Pondok Hijau Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mari kita simak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah sosial, permasalahan lingkungan hidup, dan apa itu banjir. Yang pertama ada masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau terlambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut. Yang kedua ada masalah lingkungan hidup. Menurut Sumarwoto, masalah lingkungan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antar manusia dan lingkungannya yang diakibatkan oleh tekanan populasi, pola konsumsi, dan teknologi yang digunakan. Adapun permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran, urbanisasi dan overpopulasi, limbah dan sampah, serta bencana lingkungan akibat manusia. Yang terakhir ada pengertian banjir. Menurut Kambali, banjir didefinisikan sebagai bencana akibat curah hujan yang tinggi dan tidak memiliki saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang dikehendaki. Banjir juga dapat disebabkan karena jebolnya sistem aliran air sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir tersebut. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek sejak malam hari membuat sejumlah wilayah mengalami banjir. Salah satunya di perumahan Pondok Hijau Permai, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui kondisi banjir saat ini, kami telah terhubung dengan rekan saya Desi Indri di sana. Desi, apakah kondisi banjir di sana cukup tinggi? Baik Desi, pada hari ketiga, banjir yang tergenang di perumahan Pondok Hijau Bekasi, Jawa Barat saat ini, kondisi warga mayoritas masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dan ada sekitar 40 keluarga yang dievakuasi oleh tim Tagana. Tim Tagana sendiri merupakan tim evakuasi yang diutus pihak Dinsos untuk mengevakuasi warga yang ada di perumahan ini. Ketinggian banjir di sini variatif, dimulai dari ketinggian 30 cm sampai dengan 120 cm. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dataran yang ada di komplek perumahan Pondok Hijau Bekasi ini. Sedangkan untuk penyebab banjirnya itu sendiri dikarenakan curah hujan yang tinggi dan juga tersumbatnya air di saluran tersier. Saluran yang menghubungkan antara kota dan Kabupaten Bekasi ini belum diperbaiki oleh pemerintah setempat. Warga mengharapkan agar secepatnya pihak pemerintah dapat memperbaiki saluran ini. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Desindi. Bukannya itu berita udah lama ya? Jangan salah, sekarang pun masih sering terkena banjir seperti ini, dan itu. Walaupun banyak upaya sudah dilakukan oleh pemerintah setempat seperti pendalaman kali. Hal ini dilakukan karena kali mengalami pendangkalan diakibatkan lumpur yang menggenang. Serta dilakukan juga pengangkatan sampah yang menumpuk di ruas kali. Lalu dilakukan perbaikan serta peninggian tanggul. Banyaknya kebocoran dan retakan pada tanggul membuat air yang berada di kali malah melebar ke jalan. Serta penambahan tinggi pada tanggul dimaksudkan agar debit air kali yang tinggi tidak meluap ke permukaan perumahan sekitarnya. Lalu pembuatan polder atau kolam retensi. Meski fungsinya untuk menampung air hujan, polder ini kurang efektif untuk perumahan Pondok Hijau Permai dikarenakan debit air hujan yang turun selalu melebihi kapasitas polder dan dipastikan akan meluap ke pemukiman warga. Lalu di beberapa titik kali Pondok Hijau dipasang pompa-pompa air untuk mengalirkan air yang menggenang di jalan permukiman ke kali. Hal ini cukup efektif untuk mengatasi banjir saat ini.
Lalu, mengapa orang-orang yang sering terkena banjir tetap memilih tinggal di sana? Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti 1. Harga tanah relatif lebih terjangkau. Wilayah rawan banjir biasanya relatif lebih murah dari daerah lainnya. Yang kedua, lokasi strategis. Wilayah Pondok Hijau Permai memiliki akses yang mudah seperti dekat dengan tol, LRT, stasiun, pusat pembelanjaan, dekat dengan kawasan industri, dan Jakarta, sehingga memudahkan mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada faktor sosial dan kultural. Banyak orang yang enggan pindah karena ikatan sosial atau keluarga yang sudah lama terbentuk. Mereka lebih nyaman di lingkungan yang sudah dikenal meskipun terdampak dengan banjir. Nah, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.